Masalah terbesar di dalam pernikahan adalah masalah perbedaan antara pria dan wanita. Laki-laki hidup dengan pikiran, wanita perasaan, dan dampaknya laki-laki berpikir fungsional, sedangkan wanita mungkin art. Misalnya ibu membeli bunga-bunga ya untuk dipasang di rumah supaya rumahnya suasana enak buat perasaan ya. Lalu bapak pulang melihat bunga-bunga, ibu pengen ini suami memuji betapa indahnya ruangan. Tapi bukan itu yang terjadi. Mungkin suami malah marah. Hal-hal seperti ini, bunga-bunga, barang-barang seperti ini tidak usah dibeli, nanti rumah banyak nyamuk. Jadi ketika Anda mengharapkan dipuji, ternyata malah dimarahi. Kenapa? Karena dia berpikir fungsional. Dan jangan berkata, aduh suami saya nggak sayang saya, dia nggak mengerti perasaan saya. Ini bukan soal nggak mengerti perasaan, karena dia otaknya, hidupnya memang berpikir secara fungsional. Mungkin dalam keluarga Anda berlaku sebaliknya. Malah suami yang beli bunga-bunga dan istri yang fungsional. Itu bisa terjadi kalau istri adalah wanita yang dari kecil misalnya belajar accounting, sudah indekos, mandiri, sementara suaminya adalah seniman, koreografer, pelukis yang memang hidup dengan dunia seni dan otak kanannya berkembang, perasaannya menjadi kuat. Maka dalam situasi seperti ini saya ingin mengajarkan hal yang sederhana saja. Jangan buru-buru kecewa, jangan buru-buru luka hati, lalu berkata pasangan saya tidak mencintai saya. Tapi ambil nafas dalam-dalam dan pahamilah, memang kita dua orang yang berbeda. Yang satu art, satu fungsional. Nah, kalau kita sudah memahami, maka kita lebih punya kesabaran lebih, ya, kita punya kebijaksanaan lebih, lalu kita bisa menyesuaikan. Atau kita tidak punya pengharapan yang berlebihan dalam hal pengen dipuji supaya kita tidak kecewa. Paling tidak, kalau suami atau pasangan tidak menikmati keindahan bunga di ruangan, kita nggak kecewa. Kenapa? Kita sendiri menikmati hal itu. Dengan demikian, hidup kita bahagia. Pernikahan bahagia adalah dambaan semua orang. Gimana mencapainya? Karena bahagia tidak turun dari langit, tapi diusahakan melalui pemahaman satu dengan yang lain. Nah, berbicara pemahaman, maka kita mengerti bahwa pria wanita itu berbeda. Laki-laki berpikir posisi di kantor, posisi di yayasan, bahkan ketika di tempat tidur pun laki-laki berpikir posisi. Mau duduk, mau jongkok, mau miring, mau gaya ini, gaya itu. Wanita makhluk yang berbeda. Wanita makhluk relasi, dia pengen mendengar, didengar, mencintai, dicintai, menerima, diterima. Ini semuanya berbicara soal hubungan atau relasi. Demikian juga dalam pernikahan. Kalau pria berfantasi soal posisi, wanita mendambakan ingin mendengar, didengar, menghargai, dihargai. Ini bicara relasi. Karena itu bagaimana supaya bisa bahagia? Supaya suami mendapat posisi yang baik, mendapat respon seks yang antusias atau bergairah menurut kacamata suami. Maka kuncinya adalah bangunlah relasi dengan pasangan Anda. Anda sebagai suami, sebagai laki-laki harus mendengar, harus menerima, harus bercerita, menghargai. Ketika Anda membangun relasi yang kuat, maka Anda juga akan mendapat seks posisi seperti yang Anda inginkan. Karena bagi wanita, seks adalah bagian dari keseluruhan hubungan. Wanita itu makhluk relasi. Anda harus membangun hubungan yang kuat dengan pasangan Anda. Bagaimana menikah bahagia kalau misalnya suami tidak beribadah sementara istrinya yang rohani, yang soleh, yang tawakal? Nah, ada nasihat dari orang bijak. Hei istri-istri, berdandanlah bukan dengan emas, perak, rambut dikepang-kepang, tapi dengan taat tunduk kepada suami, supaya ketika suami melihat betapa salehnya engkau hidup, maka tanpa perkataan engkau memenangkan suamimu. Nasihat orang bijak ini menarik bukan? Supaya tanpa perkataan. Kenapa? Karena memang laki-laki tidak kuat telinganya, laki-laki kuat matanya, laki-laki mau melihat bukti, bukan mendengar tentang sebuah teologia atau sebuah alasan atau teori, tapi laki-laki mau melihat. Juga menarik bahwa nasihatnya supaya wanita hidup sederhana. Kenapa? Karena laki-laki ini ya logika, angka, otak kiri, dia berbicara nilai gitu ya. Wah, ini
istri dandanya mahal-mahal gitu ya, gimana mau dinasihati supaya beribadah gitu ya. Dia pikir nih istriku boros nih, waktu istrinya belanja suami udah pusing duluan. Tapi ketika istrinya sederhana, nah laki-lakinya senang. Kenapa? Ya hemat gitu ya. Tapi paling tidak dia bisa melihat perbuatan atau sikap istri dan bukan teori agama dari si istri. Nah, cara pendekatan ini penting karena memang ini cara pendekatan yang didasari oleh pemahaman tentang perbedaan pria wanita, di mana laki-laki pria tidak butuh mendengar tapi butuh melihat. Mari para ibu, para istri jadi wanita yang bijaksana. Itulah cara memenangkan suami Anda. Salam bahagia luar biasa.